Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang menurut gue secara pribadi semua pengguna iPhone itu udah harus aware atau udah mulai harus memberikan perhatian lebih dan jangan dianggap remeh teman-temannya. Jadi ini dari pengalaman gue secara pribadi di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke teman-teman, di tangan gue ini adalah iPhone 15 Pro yang dipakai sama ibu bos teman-temannya. Jadi ini kita cek dulu, gue sih udah lupa juga ini kayaknya udah setahun atau belum teman-temannya. Ini kita cek bareng-bareng langsung di bagian garansinya. Di sini kalau misalkan kita cek kadaluarsanya itu bulan Mei 2025. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ini sekarang udah 5 bulan, lebih dari 1 tahun. Jadi 1 tahun plus 5 bulan berarti 17 bulan pemakaian iPhone 15 Pro ini teman-temannya. So far dari sisi performa nggak ada masalah sama sekali dengan iPhone 15 Pro. Sehari-hari dipakai ibu bos untuk pemakaian normal, pemakaian ekstra kencang, pemakaian santai, semuanya bisa dilibas dengan baik oleh iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Kebetulan juga sekarang iPhone 15 Pro ini udah mendapatkan iOS 26 teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, semakin kedepannya ini yang ingin gue share ke kalian itu ternyata ada sebuah permasalahan yang tiba-tiba muncul di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Jadi kalau nggak salah mungkin sekitar 2 minggu lalu atau minggu lalu gue lupa teman-temannya, iPhone 15 Pro kita ini mengalami sedikit trouble guys ya. Nah, for your information, untuk iPhone kita ini di 128 GB teman-teman, yang kalian bisa lihat sendiri 128 GB, which is menurut gue secara pribadi masih sangat cukup ya untuk pemakaian kita sehari-hari, entah itu untuk tag video ataupun footage untuk konten dan lain-lain. Nah, jadi kejadiannya itu waktu malam-malam lagi main iPhone, tiba-tiba ibu bos bilang ke gua ini iPhone dia tuh tiba-tiba kayak nge-restart sendiri, tapi sebelumnya tuh ada pemberitahuan kayaknya itu karena storage-nya full. Jadi tiba-tiba dia mau nge-restart dan akan verifikasi ke iCloud kita teman-temannya. Nah, gue tuh mikir kayak apaan? Itu bentukannya tuh kayak dia mau update iOS teman-teman. Jadi kayak restart gitu loh. Jadi pas gue cek kenapa, kata si ibu bos ini nggak tahu, tiba-tiba kayak gini, nggak gue apa-apain, tiba-tiba dia kayak muncul pemberitahuan storage-nya full, kemudian mau di restart ulang. Nah ini gue sedikit curiga, kenapa ya iPhone ini ya, karena memang selama ini selama gue pakai iPhone itu tidak ada masalah sama sekali teman-temannya dengan iPhone kita, baik iPhone ibu bos, sedangkan iPhone gue juga tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi di sini gue pengen bilang ke kalian, waktu itu kita kan di 128 GB nih storage full-nya. Nah, waktu itu kalau nggak salah iPhone ibu bos ini itu pemakaiannya tuh udah di angka 90-an GB, 90, sekian lah. Yang menurut gua masih normal teman-temannya, karena kita memang nggak banyak take foto dan video. Even ada take foto dan video kita akan langsung delete, karena memang kita itu banyak pakai iPhone ini tuh untuk bikin konten buat office, buat cafe juga teman-temannya. Jadi kalau misalkan udah nggak penting lagi, biasanya ibu bos itu rutin banget untuk delete dari hal tersebut. Nah, kemudian tiba-tiba iPhone-nya tuh nge-restart, dia itu kayak muncul tiba-tiba ngeblank putih, kemudian dia muncul tulisan seperti kayak verifikasi ke iCloud, dan juga dia restore semua file-file foto atau file-file apapun yang ada di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Nah, gue terus terang sedikit panik karena gue takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, entah dia gagal booting teman-temannya, kemudian dia ke-lock atau apapun, gue nggak tahu. Pikiran gue entah iPhone kita nih ke-hack kah, entah apa, tapi gue tetap calm dan tenang aja, karena memang secara garis besar iPhone ini memang tidak mengalami kendala yang berarti. Jadi dalam artian 1,5 tahun ini tidak ada kendala sama sekali. Jadi kita tetap percaya murni ini memang dari sistemnya aja yang memang tiba-tiba muncul seperti permintaan untuk verifikasi file-file foto ataupun aplikasi yang ada di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Nah, kemudian setelah itu iPhone ini tuh dia mulai masuk ke iCloud. iCloud tuh kita harus login juga teman-temannya. Kalau nggak salah itu kita harus login iCloud juga. Kemudian sign in. Nah di situ dia mulai kemudian kayak restore. Kemudian dia membaca data yang di iCloud kita dengan data yang di iPhone ini benar nggak. Nah ini
gue tetap optimis, gak ada masalah sama sekali, gue bilang teman-temannya. Nah kemudian akhirnya nggak lama prosesnya teman-temannya, sekitar 3 menit atau 2 menitan verifikasi sukses. Kemudian kita langsung masuk ke home screen lagi seperti ini juga, tampilannya tidak ada yang berubah sama sekali teman-temannya. Nah jadi di sini yang pengen gue share ke kalian teman-temannya, hal seperti ini tuh mungkin muncul dari storage iPhone kita yang memang kadang-kala kita anggap remeh. Jadi waktu itu kan memang di angka 90 GB pemakaiannya, langsung gue sampai bos hapus aplikasi-aplikasi yang ternyata tidak penting teman-temannya di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri guys ya. Biasanya di iPhone itu dia akan ada logo seperti ini, seperti iCloud. Kalau misalkan kita tidak sering membuka aplikasi tersebut akan diasingkan dalam bentuk cloud seperti ini. Jadi kalau misalkan mau kita pakai, kita klik baru dia akan mendownload ulang teman-teman. Itu menurut gua salah satu hal yang sangat penting teman-temannya. Nah tapi ternyata aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone 15 Pro ini lumayan banyak banget teman-temannya. Jadi udah dihapus sama ibu bos, kemudian file video yang tidak penting itu juga udah dihapus, dan akhirnya sekarang kita stuck di angka 70 GB untuk pemakaian. Jadi di sini masih ada free 57 GB. Nah kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut analisa gua secara pribadi teman-temannya, yang pertama-tama itu tentunya dari sistem iOS sendiri dan sistem datanya yang memang sangat gede teman-temannya di iOS 26 ini. Apalagi iPhone 15 Pro ini mendapatkan Apple Intelligence yang mana ini pasti akan memakan banyak banget storage di iPhone kita teman-teman. Nah 19 GB ditambah 18 GB, ini gue bulutin jadi 18 GB teman-teman. 19 tambah 18 itu udah 37 GB, belum ditambah dari aplikasi-aplikasi kita di sini. Ini sudah sangat memakan lebih dari setengah storage kita. WhatsApp di sini sudah 11 GB. Nah, jadi di sini teman-teman yang bisa kalian lakukan itu adalah kalian bisa buka juga WhatsApp kalian, kemudian kalian bisa melakukan yang namanya hapus data foto-foto video yang nggak penting. Itu sangat-sangat menghemat storage di iPhone kalian, teman-temannya. Kemudian kalau misalkan kalian tanya ke gua solusinya, gua tuh biasanya selalu menggunakan iCloud untuk backup teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian suka ngikutin cara gua di sini, kalian bisa banget ya backup di iCloud kalian. Kalian bisa beli iCloud kalian yang berapa giga terserah, tapi di sini gua sama ibu bos langganan yang di kalau nggak salah 200 giga. Di sini kalian bisa lihat sini gua langganan yang 200 giga dengan tarif 49.000 per bulan. Nah, di sini menurut gue secara pribadi teman-temannya, kalau misalkan kalian ngerasa kurang cukup dengan 200 GB, kalian bisa see all plans, dan sini kalian bisa lihat sendiri ada yang namanya iCloud plus 2 tera, iCloud plus 6 tera, iCloud plus 12 tera. Nah, itu semuanya dikembalikan ke kalian. Gue sebenarnya sama ibu bos sempat berpikir untuk beli mungkin hard disk yang OTG gitu, dicolokin langsung dipindahin datanya, tapi untuk sampai sekarang ini gue ngerasa iCloud itu tetap menjadi pilihan yang aman. Nah, kenapa gue angkat masalah ini? Karena masalah ini terjadi di device gue dan harus gue share ke kalian. Device gue aman-aman aja, masih ada sekitar 30-an giga storage-nya, dan tidak ada game berat sama sekali. Cuman Mobile Legends yang paling berat kalau nggak salah waktu itu di angka 15-an giga teman-temannya. Nah, jadi di sini yang gue takutkan adalah misalkan kalian mengalami hal ini, ternyata iPhone kalian tuh bekasan bypass, itu udah pasti langsung ke blokir lagi teman-teman, ataupun iPhone kalian itu bekas di jailbreak atau mungkin di bypass, tiba-tiba dia harus membaca ulang, itu udah pasti ke blokir teman-temannya. Nah, kemudian iPhone kalian yang X Inter kemudian tiba-tiba mengalami hal seperti ini, tidak menutup kemungkinan sinyal kalian tiba-tiba hilang. Tidak menutup kemungkinan Face ID kita gagal pakai. Tidak menutup kemungkinan tiba-tiba kamera kita ngeblank. Nah, ini adalah hal-hal yang gue takutkan. Memang tidak seseram itu, tapi kalian sudah harus aware. Zaman sekarang 128 GB itu menurut gue secara pribadi itu udah sangat-sangat kurang teman-temannya. Karena foto-foto pun di iPhone 15 Pro, iPhone 16 itu udah berapa mega teman-teman, bisa 5 mega, bisa 4 mega gitu. Jadi pemakaian video dan foto pun sangat-sangat menguras storage. Jadi kenapa menurut gue secara pribadi di iPhone 17 itu 256 GB itu adalah storage yang paling kecil, karena memang 128 GB sekarang itu udah mulai kurang banget teman-temannya. Gue sebelumnya pakai di 64 GB masih oke. Tapi sekarang foto iseng-iseng aja itu udah makan sekitar 1 mega 2 mega.
Kalau misalkan kita pakai iPhone 15 Pro ini udah pasti 3 mega, bisa aja 4 mega teman-temannya. Itu tergantung dari kualitas yang dihasilkan juga. Jadi di sini gue cuma pengen ngingetin ke kalian, kalau bisa jangan pakai iPhone yang storage-nya kecil, apalagi yang iPhone jadul 16 GB itu coret. 64 GB kalau bisa nggak usah pakai lagi. Walaupun iPhone 12 mini gua itu juga 64 GB, tapi gua nggak pernah take foto atau video untuk konten apapun, dan gua cuma main game Royal Kingdom doang. Selain itu gue nggak ada main game. Nah, jadi di sini teman-temannya hal ini gue share ke kalian biar kalian tuh tahu bahwa kalau misalkan kalian mengalami hal seperti ini, kalian tetap keep calm, tenang aja, biarin aja iPhone kalian itu menyelesaikan proses verifikasi data-data di iCloud teman-temannya. Nah, jadi setelah kalian menyelesaikan proses verifikasi data-data itu, kalian boleh hapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting, kemudian datanya bisa kalian pindahkan ke laptop kalian. Jadi di iPhone-nya kalian hapusin aja. Ataupun kalian bisa store semuanya itu di iCloud kalian, kemudian kalian delete semua yang ada di iPhone kalian. Karena menurut gua, daripada gua pelit ya, pelit untuk beli iCloud, mending gua daripada gua pelit beli iCloud nanti kena iPhone gua, mending ya gua pastiin untuk bisa make sure storage di iPhone gua tuh cukup teman-temannya. Oke, itu aja yang ingin gua share ke kalian, karena hal ini untuk pertama kalinya kejadian di gua yang udah pakai iPhone bertahun-tahun lamanya, dan ini cukup mengejutkan gua. Semoga pengalaman gue ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa storage itu memang sangat penting. Jangan kalian anggap remeh kalau sudah mau penuh teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.